Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liona Zafira Alamsyah Putri. NIM saya 2021 01010159, Prodi Manajemen, kelas CR 001. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hidayahnya saya dapat menyelesaikan makalah ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novia Angela selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dapat menyelesaikan makalah ini. Jadi saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ragam Bahasa. Ragam bahasa adalah suatu variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda. Munculnya ragam bahasa disebabkan adanya kebutuhan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dan bekerja sama sesuai dengan situasi dan fungsi dalam konteks sosialnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa itu ada perbedaan dari sudut pandangnya. Nah, kalau ragam bahasa berdasarkan dari sudut pandang penuturan itu ada ragam bahasa daerah atau dialek, ada ragam terpelajar, ada ragam resmi, ada ragam tidak resmi. Ragam bahasa atau daerah itu biasa kita sebut dengan logat. Ragam terpelajar ini ada karena perkembangan bahasa dari masa ke masa. Dia itu untuk membenarkan suatu kalimat atau bahasa. Contohnya seperti video menjadi video, film menjadi film. Selanjutnya ragam resmi. Ragam resmi ini biasanya digunakan dalam suatu acara yang resmi, menggunakan bahasa yang resmi atau baku. Selanjutnya adalah ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi ini selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam berbicara dengan teman atau tetangga atau masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah macam-macam ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasinya. Dilihat dari cara berkomunikasi ada 3, yaitu ragam lisan, ragam tulis, dan ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraannya. Ragam lisan. Ragam lisan ini adalah contoh yang sedang saya lakukan sekarang ini nih. Ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dilakukan oleh ucapan. Ragam lisan ini harus memerhatikan kosakata, bahasa, tata bahasa, dan pelafalannya. Ini adalah ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan. Ragam tulis ini harus memerhatikan tata cara penulisan atau ejaannya. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraannya. Ada ragam sosial. Ragam sosial ini adalah ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Selanjutnya ada ragam fungsional. Ragam fungsional ini itu lebih ke profesional, adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Selanjutnya adalah ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Selanjutnya adalah ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ini biasanya buat menyampaikan suatu emosi atau perasaan. Selanjutnya adalah ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan ragam bahasa menurut para ahli. Menurut Mustaqim, ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa. Dan menurut Suwito menyatakan bahwa ragam bahasa adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Martin Jones dalam Nababan merinci ragam bahasa itu ada ragam beku atau frozen. Itu ragam bahasa yang paling resmi dipakai dalam sesuatu yang paling khidmat dan upacara-upacara resmi. Ada ragam resmi formal atau ada ragam resmi atau formal. Ya, ragam itu adalah ragam bahasa yang dipakai dalam pidato-pidato resmi. Selanjutnya adalah ragam usaha atau konsultatif. Itu adalah ragam bahasa yang sering dipergunakan dalam transaksi bisnis
rapat-rapat di dunia usaha. Selanjutnya adalah ragam santai atau casual. Itu adalah ragam bahasa yang sering dipakai dalam kegiatan yang bersifat santai atau yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah ragam akrab, intimate. Itu adalah ragam bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan rumah tangga antara anggota keluarga ataupun teman dekat atau sahabat. Selanjutnya adalah menurut Sugi Hastuti, ragam bahasa dapat dibagi berdasarkan fungsi dan situasi berbeda. Ragam tersebut dapat dilihat dari pembicara atau penulis dan pemakaiannya. Bila dilihat dari segi pembicara atau penulis, ragam bahasa dapat dinilai berdasarkan ragam bahasa daerah, lebih dikenal nama logat atau dialek. Nah, lalu ada ragam bahasa ditinjau dari segi pendidikan. Dapat dibedakan menjadi ragam cendekiawan dan ragam non-cendekiawan. Selanjutnya adalah ragam bahasa ditinjau dari segi sikap pembicara atau penulis, bergantung pada sikap terhadap lawan komunikasinya. Kedua adalah dari segi pemakaiannya. Ragam bahasanya itu dapat diperincikan. Pertama, ragam bahasa ditinjau dari segi pokok persoalan hubungan dengan lingkungan yang dipilih tergantung pada luas, pergaulan pendidikan, profesi kegemaran, pengalaman, dan sebagainya. Lalu ada ragam bahasa ditinjau dari segi sarananya, dibedakan menjadi ragam lisan dan ragam tulisan. Selanjutnya ada ragam bahasa, dalam pemakaiannya sering terjadi gangguan percampuran unsur kosakata daerah maupun asing. Mustaqim membagi ragam bahasa menjadi 3, yaitu ragam bahasa jika dilihat dari segi sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa yang berbeda. Dilihat dari sarana pemakaiannya, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ragam lisan dan ragam tulis. Jadi, menurut pendapat saya bahwa ragam bahasa merupakan variasi pemakaian bahasa dalam suatu masyarakat yang berbeda-beda, lalu disesuaikan dengan situasi atau kondisi suatu masyarakat tertentu, yang menunjukkan salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ragam bahasa dalam media sosial. Perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat ya. Itu memberikan kontribusi berarti bagi remaja. Pengguna jejaring sosial media itu sangat digeluti oleh remaja. Munculnya bahasa yang disebut milenial ini juga ditunjukkan dengan adanya perkembangan zaman yang dinamis. Karena suatu bahasa harus menyesuaikan dengan masyarakat penggunanya agar tetap eksis. Konten bahasa yang dipakai pelaku industri media sosial memungkinkan mempengaruhi pengikutnya dalam berbahasa. Kaidah konten bahasa influencer digunakan patut menjadi bahan analisa guna melihat ragam bahasa yang dipakai. Dalam berkomunikasi menggunakan media sosial, pengguna bahasa sering menuliskan kata sebagaimana yang dilafalkan. Ragam bahasa yang digunakan di sosial media merupakan ragam bahasa sosial. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik, yang memiliki suku budaya yang banyak, kita tetap boleh melestarikan ragam bahasa yang kita miliki. Karena itu termasuk suatu identik dalam negara kita Indonesia, tapi kita tetap harus melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di lingkungan kita. Sekian dari saya. Saya tahu saya memiliki banyak kekurangan, tapi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.